Saya rasa kamu juga nggak pernah diajarin ini, walaupun kamu sekolah sampai dokter. Dan saya rasa dokter-dokter di Indonesia semuanya mungkin tidak ada yang tahu. Kalau sampai tahu tapi diam saja, berarti orang ini tidak menghargai kebenaran. Paling tinggi di STT itu cuma klaim-klaiman aja bahwa naskah-naskah ini diterjemahkan berdasarkan Kodeks Sinaiticus, Vatikanus, tapi tidak dijelaskan secara merinci, apalagi membuka situs ini untuk melihat sebenarnya isinya perjanjian lama itu berapa kitab, dan isi perjanjian baru di Sinaiticus berapa kitab. Kita nggak pernah tahu, baru saya aja sendiri baru lihat ini yang beginian. Makanya saya juga agak kecolongan karena ketika ada semacam dialog lintas agama di TikTok, di YouTube, ada non-Kristen yang bertanya, Pak Yosua itu tahukah Anda bahwa di Sinaiticus itu tidak sama? Anda bilang ini dari Sinaiticus, dan karena kita cuma percaya presentasi di bangku STT kita tapi tidak pernah membuka isinya, itu kita jadi agak kayak terkancing begitu loh. Masa sih? Makanya saya itu, kalau saya belajarnya sumbernya cuma dari STT yang dari barat, saya tidak akan menemukan ini. Saya menemukan ini karena waktu itu, Dr. Joshua Tewu, waktu itu saya itu kan sekolah di STTI Surabaya. Nah itu banyak ayat-ayat yang bertentangan saya baca. Saya hampir saja meninggalkan Tuhan loh. Sampai saya itu berdoa, Tuhan, kenapa Alkitab ini kok demikian? Kalau engkau menjaga firman-Mu saja tidak sanggup, bagaimana kamu bisa memastikan saya itu pasti selamat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Sahabat, sudah kita reaksi berulang kali ya sebuah video dari pendeta Yonatan Purnomo yang membongkar tentang kesalahan-kesalahan di dalam Bibelnya. Dan kesempatan kali ini akan lebih gamblang lagi ketika Dr. Yonatan Purnomo ini berdiskusi dengan Pastor Joshua Tewu, kembali membongkar ternyata banyak sekali kesalahan-kesalahan di dalam Bible mereka. Video-video dari pendeta Yonatan Purnomo ini akan memberikan sebuah blunder dan bumerang kepada para Kristen-Kristen tukang hujat itu yang biasanya mencomot-comot dalil ayat Al-Quran, dalil hadis untuk dipelintir sesuka hatinya. Seharusnya belajar banyak kepada pendeta Yonatan Purnomo ini dan juga kepada Pastor Joshua Tewu, yang mana di sini Pastor Joshua Tewu mengaku kecolongan. Ketika sekolah di STT dia tidak mempelajari ini, tetapi ketika dibongkar oleh Yonatan Purnomo, Pastor Joshua Tewu mengaku telah kecolongan dan tidak mempelajari sampai sedalam ini tentang Bibelnya sendiri. Nah teman-teman, mari kita simak videonya. Para rasul itu mengutipnya dari mana? Kalau matchingnya sama Septuaginta, itu saya bisa buktikan di buku-buku saya itu ada itu. Tapi ada data sejarahnya, data historikalnya ada kan? Ditakut-takutin saya ini yang berenangnya kurang jauh, yang nyelemnya kurang dalam, kemudian yang kurang piknik, terus yang baru lulus dua minggu, betul kan ya? Terus itu sekolahnya abal-abal, betul kan? Saya sudah menerjemahkan Alkitab dari Matius sampai Wahyu. Saya bikin apa namanya kajian-kajian biblika. Saya bikin jurnal internasional bereputasi Scopus Q1 HTS. Lah yang mencela saya itu nggak ada karyanya itu, betul nggak? Itu cuma ngomong berdasarkan doktrin data. Saya punya, Bapak Ibu semua silakan ya, lihat saya semua YouTube saya sampai sekarang episode 1, 2, 3 tidak akan mungkin bisa dibantah. Silakan semua kumpul jadi satu. Kenapa? Karena saya bicara kebenaran, begitu loh. Jadi kalau itu ditambahkan, tanyakan kapan nambahnya, tahun berapa, betul kan? 1100 tahun sebelum reformasi ada. Ini sudah ada gitu loh. Kalau nggak percaya baca saja di tempatnya Sinaiticus. Ayo kita lihat sekarang ya. Saya tunjukin Sinaiticus. Sinaiticus ini kan tidak kanon kan? Kita lihat sekarang. Bapak Ibu bisa lihat di Kodeks Sinaiticus. Ayo. Bapak Ibu lihat ini Kodeks Sinaiticus. Jadi ini situs resminya. Bukan saya mengarang, ini bukan bikinan saya, oke? Sekarang kita lihat kita cari misalkan dari sini. Anda lihat di sini. Bisa kelihatan kan? Anda lihat di sini. Tobit Yudit ada nggak? Ada. Loh, kalau dia ngambil Sinaiticus kenapa ini dibuang? Iya, itu. Berarti kalau begitu tuh yang membuang tuh Protestan. Karena kalau dia mau fair, saya mengambil di Sinaiticus. Sinaiticus itu
perjanjian lamanya itu ada Tobit, Yudit, ada 1 Makabe, 4 Makabe, dia nggak lengkap dia ini, betul kan ya? Kemudian ini ada banyak ini, ada ini Wisdom of Solomon, ada Song of Song, kemudian ada Sirak, ya. Yang saya sebutkan itu ada semua. Terus perjanjian barunya, coba perhatikan, perjanjian barunya lihat di sini, ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah setelah Yohanes itu harusnya Kisah Rasul. Kisah Rasul itu dibuang ke bawah di sini, lihat. Setelah Filemon, James. Kenapa? Karena ini tidak kanon. Panjang kali lebar Dr. Yonatan Purnomo membongkar carut-marut di dalam Bibelnya sendiri ya. Sehingga hal itu membuat Pastor Joshua Tewu terkaget-kaget. Dan mari kita simak bagaimanakah tanggapan dari Pastor Joshua Tewu ketika Dr. Yonatan Purnomo menyinggung tentang STT. Apakah mengajarkan hal ini semua? Betul kan? Terus Anda lihat di sini. Kemudian ada tambahan 2. Setelah Revelation, setelah Wahyu masih ada lagi surat Barnabas. Ini Barnabas. Yang terakhir ada Shepherd of Hermas. Loh, kalau dia itu mengambil rujukan dari dari Sinaiticus, harusnya jumlah kanon perjanjian baru itu 29. Jadi sampai Wahyu 27 ditambah surat Barnabas ditambah Gembala Hermas itu 29. Ditambah lagi dengan unidentified fragment dan fragmen-fragmen yang tidak teridentifikasi. Jadi dia itu nggak fair lah. Dia ngambil dari sini benar tapi dibuang, dipilih. Kalau begitu itu bikinan siapa? Itu bikinan perorangan, tapi dianggap kanon. Nah, supaya kanonnya laku, maka kanon yang asli itu dianulir, tidak dipakai. Kalau mau jujur pakai Sinaiticus, kenapa tidak pakai Septuaginta? Kenapa kok pakai punyanya itu Masoret? Ini di STT tidak pernah diajarkan. Saya yakin kamu sekolah doktor, ya, sahabatku. Saya rasa kamu juga nggak pernah diajarin ini, walaupun kamu sekolah sampai doktor. Dan saya rasa dokter-dokter di Indonesia semuanya mungkin tidak ada yang tahu. Kalau sampai tahu tapi diam saja, berarti orang ini tidak menghargai kebenaran. Paling tinggi di STT itu cuma klaim-klaiman aja bahwa naskah-naskah ini diterjemahkan berdasarkan Kodeks Sinaiticus, Vatikanus, tapi tidak dijelaskan secara merinci, apalagi membuka situs ini untuk melihat sebenarnya isinya perjanjian lama itu berapa kitab dan isi perjanjian baru di Sinaiticus berapa kitab. Kita nggak pernah tahu, baru saya aja sendiri baru lihat ini yang beginian. Makanya saya juga agak kecolongan karena ketika ada semacam dialog lintas agama di TikTok, di YouTube, ada non-Kristen yang bertanya, Pak Yosua itu tahukah Anda bahwa di Sinaiticus itu tidak sama? Anda bilang ini dari Sinaiticus, dan karena kita cuma percaya presentasi di bangku STT kita tapi tidak pernah membuka isinya, itu kita jadi agak kayak terkancing begitu loh. Masa sih? Menurut penuturan dari Pastor Joshua Tewu, paling tinggi yang diajarkan di STT adalah Sekolah Tinggi Teologi ya. Yang diajarkan di STT paling tinggi hanya klaim dan klaim saja, tidak sampai semendalam apa yang baru saja dikemukakan oleh Yonatan Purnomo tadi ya. Sehingga di sini Pastor Joshua Tewu ngaku dia kecolongan ya. Sekelas Pastor Joshua Tewu saja ngaku kecolongan, apalagi pastor atau pendeta yang levelnya jauh di bawah Pastor Joshua Tewu, apalagi cuma sekedar jemaat dan juga para penghujat ya, oten tukang hujat ketika suka sekali mencomot ayat Al-Quran dan lalu dipelintir penafsirannya, harus belajar banyak. Dan disinilah mereka ketampol ya, sok-sokan membahas ayat Al-Quran tetapi dalaman ataupun isi Bibelnya sendiri bagaimanakah carut-marutnya seperti yang dijelaskan oleh Dr. Yonatan Purnomo, mereka tidak mengetahuinya. Harusnya mereka berkaca diri ya, para oten tukang hujat tersebut harus introspeksi diri dan berkaca diri dengan carut-marut di dalam Bibelnya itu. Nah, ini tapi saya percaya ini waktunya semuanya dibuka ya. Jadi supaya orang tahu, orang belajar, tinggal bagaimana nanti memutuskan, itu urusan masing-masing pribadi lah. Lanjut Dok. Oke. Saya kalau mau pakai Sinaiticus, ingin supaya Anda yang tampil lebih utuh ya. Oke, silakan. Ya. Nah, kalau mau pakai Sinaiticus, kenapa tidak pakai perjanjian lamanya, pakai Septuaginta? Kenapa Tobit, Yudit dan macam-macam dibuang? Berarti kan nggak jujur ini, cuman dipilih-pilih, yang dia suka diambil, yang tidak suka dibuang. Jadi saya bilang ya, Ortodok dan Katolik itu yang betul, itu yang pakai kanon. Makanya saya itu, kalau saya belajarnya sumbernya cuman dari STT yang dari Barat,
saya tidak akan menemukan ini. Saya menemukan ini karena waktu itu, Dr. Joshua Tewo, waktu itu saya itu kan sekolah di STTI Surabaya. Nah, itu banyak ayat-ayat yang bertentangan saya baca. Saya hampir saja meninggalkan Tuhan loh. Sampai saya itu berdoa, Tuhan, kenapa Alkitab ini kok demikian? Kalau engkau menjaga firman-Mu saja tidak sanggup, bagaimana kamu bisa memastikan saya itu pasti selamat? Nah, waktu itu saya pikirannya sampai ke situ. Kalau saja Tuhan di dalam Kristen itu menjaga kitab sucinya saja tidak mampu, apalagi dia menjadi penyelamat. Nah, itulah yang membuat Dr. Yonathan Purnomo akhirnya hampir-hampir saja dia meninggalkan Tuhan katanya. Dalam artian mungkin dia akan keluar dari Kristen, tetapi sampai sekarang masih tetap bertahan. Dan inilah yang bisa dilakukan oleh Dr. Yonathan Purnomo dengan menunjukkan dan membongkar bagaimanakah aslinya Bible mereka itu ya, yang penuh dengan carut marut. Nah, poin yang bisa kita garis bawahi di sini, statement terakhir dari Dr. Yonathan Purnomo, ketika Tuhan yang ngaku sebagai juru selamat, tetapi kenapa tidak mampu menjaga firman-Nya atau tidak mampu menjaga ayat-ayat di dalam Bible-nya sendiri. Statement dari Dr. Yonathan Purnomo ini tentunya akan lebih mengguncang iman kekristenan. Demikian sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.